Kita terima dulu dok, telepon dari Bu Ya, Maya di Maumere. Selamat pagi Bu Maya. Selamat Selamat pagi pagi. Dokter Rizky, selamat pagi. selamat pagi Bu Saya Maya. pasien CA Mama Sinistra stadium 3, imunial B, post MRM, post kemo epirubisin, on hormonal terapi aromasin. Saya ingin menanyakan mengenai, saya mengupdate kembali pemahaman mengenai hasil dari fototorak. Klinis CA Mamai, soft tissue tidak tampak kelainan, tulang tidak tampak lesi osteolitik maupun osteoblastik, sinus pleura kanan kiri tajam, diafragma kanan scapholding kiri normal, core besar dan bentuk normal, CTR 44%, trakea letak di tengah, pulmo tak tampak infiltrat nodul, corakan broncos vaskuler normal. Kesan cor dan pulmo tak tampak kelainan. Saat ini tak tampak gambaran metastase pada pulmo maupun tulang yang tervisualisasi. Terima kasih Dr. Rizky, saya mohon pemahaman yang lebih detail untuk saya. Jadi dijelaskan begitu ya maksudnya, Bu Maya? Iya, Oke, betul. itu berarti apa ya? Oke, baik. Terima kasih. Dokter tadi tercatat semua kah poin-poinnya mungkin? Ya, iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Maya di Maumere. Saya dalam hal ini tidak bisa banyak membantu dokter soalnya untuk yang spesifik istilah klinisnya. Baik, tadi Bu Maya di Maumere. Kita ke Ibu Dian di Semarang. Selamat pagi Ibu Dian. Halo, selamat pagi dokter. Pagi Bu Dian, Selamat silakan pagi, ke Bu Dokter Dian. Rizky. Ya, dok, saya ini penderita asma, dok. Saya pernah dengar dari dokter spesialis paru ya, itu katanya ada obat-obat asma, obat telan ya dok, bukan yang inhaler, itu tidak berefek pada tulang ya dok, seperti osteoporosis katanya. Itu apa betul apa enggak? Lalu obat-obat apa yang berefek pada tulang gitu, itu satu. Yang kedua, saya kemarin dapat resep racian dok, Neptin, prednison, sama tiris. Itu boleh nggak dok? Kalau misalnya habis itu saya eter sendiri boleh apa enggak? Itu yang kedua. Yang ketiga, saya itu kalau sesak kadang bunyi, tapi kadang nggak bunyi. Berat sekali dok napasnya itu. Saya pernah dengar juga katanya kalau nggak ada bunyinya katanya sumbernya dari jantung apa gitu ya dok. Apa itu saya pengen tahu apa benar ada asma jantung atau apa paru, itu saya mohon penjelasannya dok. Oke. Kita aja. Terima kasih dok. Terima kasih Ya, terima kasih. Bu Dian di Semarang. Kita terima lagi telepon dari Pak Adi di Cianjur. Selamat pagi Pak Adi. Pagi Mas Timothy Marbun, pagi dok. Pagi Ya, Pak pagi. Adi, silakan Pak Adi. Terima kasih supaya jelas pemahamannya. Saya sekilas 2002 saya pernah menderita paru, dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung selama 6 bulan. Masuk bulan ke-7, 3 tim dokter yang memeriksa saya berbeda pendapat. Yang dua mengatakan sudah sembuh, ini hanya bekasnya. Yang satu mengatakan masih perlu pengobatan selama 3 bulan. Disimpulkan, karena dua mereka sembuh, akhirnya saya direkomendasikan ke Rumah Sakit Cibadak Bandung di terapi listrik di sebelah kiri, dada di sebelah kiri, digosok-gosok gitu dok, pada alatnya. Selama 3 bulan. Pasca itu 2 tahun kemudian saya merasakan sesak napas, kalau dalam sholat baca al-fatihah capek banget. Sampai sekarang dok, beraktivitas sedikit, napas itu capek betul-betul kayak mau habis, terutama kalau daki, naik tangga, naik ke gunung, dataran tinggi, itu hanya bertahan 10 meter udah capek sekali. Apa ini paru-paru atau jantung dok? Mohon dibahas, terima kasih. Paru atau jantung begitu ya. Ya. Oke. Baik, kita jawab dulu yang sudah tadi mengirimkan pertanyaan mereka. Yang pertama silakan dijawab dok, dari Ibu Maya tadi lebih minta kejelasan apa sebenarnya maksud dari penjelasan klinis tadi dok. Ya, jadi Ibu Maya kan dilakukan pemeriksaan fototoraks ya, pemeriksaan radiologi. Biasanya di sana untuk melihat apakah ada penyebaran dari CA Mami yang diderita oleh Ibu Maya tadi. Jadi pada pemeriksaan fototoraks yang dilakukan itu tidak didapatkan tanda-tanda atau kelainan metastasis. Ya, itu dilihat dari tulang, kemudian dilihat juga di paru-parunya, dilihat juga ada yang sudut costophreniculus itu untuk melihat penyebaran di pleuranya itu juga tidak terlihat. Jadi ronsennya itu dalam batas normal dan tidak terlihat pada pemeriksaan fototoraks tadi. Tetapi tentu saja untuk melihat metastasis tidak
tidak cukup hanya dengan melakukan fototoraks. Karena metastasis tersebut bisa kemana saja ke organ lain. Tapi dari pemeriksaan fototoraks tadi, itu tidak tampak atau tidak terlihat itu metastasis si amaminya ke paru-paru atau ke organ sekitar yang ada di paru-paru tersebut. Oke, itu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Maya terkait fototoraksnya. Kita ke pertanyaan dari Ibu Dian yang mengalami asma. Ada beberapa pertanyaan tadi ya. Mengenai obat asma yang berefek kepada tulang, apakah benar bisa menyebabkan osteoporosis dan lain-lain, obat seperti apa, dan soal pengaturan obat yang tadi ditanyakan juga. Ya, ini Ibu Dian ya, Ibu Dian di Semarang. Itu yang pertama obat asma yang berefek pada tulang. Jadi ada obat-obat oral ya yang kita konsumsi biasanya pada pasien asma itu tidak bisa kita lakukan pengulangan secara rutin. Jadi kita harus melihat terlebih dahulu kondisi asma dari Ibu Dian ini apakah dalam kondisi terkontrol sebagian atau tidak terkontrol sama sekali. Karena kita memiliki stage ya pada asma tersebut, kita harus melakukan treatmentnya dari mana. Nah, ada obat-obat yang berefek pada tulang, terutama obat oral atau obat injeksi yang diberikan. Tentu saja berefek pada tulang itu jika diberikan dalam jangka waktu panjang atau jangka waktu tertentu. Kalau dalam jangka pendek untuk melegakan, tentu saja tidak langsung berdampak pada tulangnya. Kemudian itu obat-obat steroid terutama ya. Obat steroid itu seperti golongan prednisolon dan lain-lain lah teman-temannya itu. Itu diberikan biasanya untuk mengobati radangnya. Ini bisa diberikan, tetapi biasanya kita memberikannya dalam jangka pendek. Setelah kondisinya stabil, kita akan melakukan tata laksana asma tersebut berdasarkan stage-nya 1 sampai 4. Tapi kita step down dan kita step up gitu, tergantung keluhan yang diderita itu. Kemudian ada obat tablet yang disebutkan itu salah satunya adalah golongan prednisolon, tentu saja jangan diiter. Ini diberikan biasanya kalau dokter melihat kondisi ibu dalam keadaan serangan, sehingga ini untuk melegakan saluran nafasnya dan menghilangi inflamasinya. Tapi nanti kita akan konversi ke obat-obatan yang dihisap, ya obat-obatan nebulisasi. Jadi resep dokternya jangan diiter dan digunakan sembarangan. Kemudian untuk yang bunyi dan tidak bunyi. Memang khasnya pasien asma itu akan mengeluarkan suara nafas tambahan atau yang kita sebut dengan bunyi. Dalam kondisi tertentu itu bisa juga tanpa disertai dengan bunyi. Ya, yang pertama dalam kondisi sangat berat, tentu saja suara nafas itu tidak akan bunyi karena obstruksi itu hampir di seluruh saluran nafas. Ini bisa dalam kondisi serangan berat. Tetapi bisa juga asma itu mengeluarkan suara yang tidak berbunyi, artinya tidak berbunyi, tidak terdengar oleh pasien. Tetapi pada saat dokter melakukan pemeriksaan, biasanya di akhir dia buang nafas itu terdengar bunyi. Artinya ini dalam kondisi serangan ringan. Ya, tentu saja untuk membedakan apakah ini asma ya dalam kondisi serangan atau bisa juga disebabkan karena sesak nafas dari masalah jantungnya. Tentu saja perlu modalitas lain dan perlu pemeriksaan dokter untuk melihat ke arah sana. Jadi berkunjung ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, jadi efek ke jantungnya itu sendiri tidak bisa lantas disimpulkan begitu ya, dok? Iya, betul. Nggak bisa langsung disimpulkan kalau tidak ada bunyi, ini masalahnya berarti lebih berat ke jantung. Karena serangan asma ringan itu ada obstruksi atau ada bunyi yang bisa terdengar pakai stetoskop. Itu biasanya di akhir ekspirasi atau akhir jalan membuang nafas. Oke, kita jawab pertanyaan dari Pak Adi di Cianjur yang pernah mengalami sakit pada tahun 2002 dan sudah menjalani perawatan sebenarnya di Bandung 6 bulan pada bulan ke-7 sampai ditambahkan dengan terapi listrik dan lain-lain begitu. Nah, pertanyaannya mengenai kondisi Pak Adi yang sampai saat ini masih mengalami sesak nafas, terutama kalau melakukan aktivitas tampaknya aktivitas menengah pun sudah sesak nafas nih kalau Pak Adi di Cianjur ini. Nah, tampaknya Pak Adi juga khawatir apakah ini tidak hanya permasalahan paru tapi juga termasuk permasalahan jantungnya, dok. Ya, jadi Pak Adi ini pada tahun 2002 pernah menderita penyakit paru. Sebenarnya penyakit paru yang dimaksud ini kan cukup banyak. Tapi biasanya yang identik masyarakat menyebutkan penyakit paru itu kemungkinan ke arah tuberkulosis. Ini perlu konfirmasi juga. Dan dia menjalani pengobatan 6 bulan selama beberapa bulan ya.
bahkan ditambah pengobatannya sampai 9 bulan. Nah ini sepertinya memang mengarah ke arah sana. Yang perlu kita lihat adalah penyakit TBC ini setelah proses pengobatan. Karena kita bisa melihat bahwa pengobatan TBC selama 6 bulan itu untuk mengeliminir dari bakterinya. Tetapi untuk kerusakan dari paru-parunya tentu saja terus ada ya setelah pengobatan meninggalkan sequel atau meninggalkan bekas dari infeksi tadi. Sehingga akan terjadi perubahan dari struktur parunya, perubahan dari fungsi parunya, sehingga ini juga perlu evaluasi berkala ke dokter. Kita akan melihat ya seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan dari infeksi tadi, bagaimana fungsi parunya, ini juga perlu diukur dan diawasi. Nah, sesak nafas yang ditimbul tadi itu bisa karena perubahan struktur dan dampak dari pasca pengobatan TB tadi. Untuk terapi listrik, ini juga saya belum begitu jelas terapi listrik apa yang dilakukan, apakah fisioterapi atau ada terapi alternatif lain yang dilakukan oleh Pak Adi yang di Cianjur tadi. Gitu. Oke, tapi apakah mungkin sesak dan berdebar gitu mungkin yang dirasakan oleh Pak Adi, makanya agak khawatir bahwa ini permasalahan jantung juga gitu? Iya, jadi kondisinya yang kekurangan oksigen yang diakibatkan karena infeksi dan perubahan struktur tadi bisa saja berdampak terhadap jantungnya. Jadi memang perlu dilakukan kontrol dan monitoring oleh dokter parunya nanti. Oke, apakah itu memang merusak juga kepada jantung karena itu tadi tidak mencukupinya asupan atau kebutuhan oksigennya karena kondisi paru-paru? Apakah akan merusak jantung dalam jangka yang menengah atau panjangnya? Iya pasti. Karena kekurangan oksigen tadi kan itu juga akan memaksa jantung untuk bekerja lebih keras. Oke, jadi itu yang catatan untuk Pak Adi. Dr. Rizky, terima kasih banyak atas jawaban dan juga informasi yang sudah dibagi bersama kami dan pemirsa.